Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini ya. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum, general reading ya. Energinya vice versa ya, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-temanku. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Ya, kita shuffle dulu kartunya teman-temanku ya. Di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah subscribe di channelku ya. Berkat teman-teman, subscriber kita udah hampir 7.000-an lebih ya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi ya, dan semakin bertambah, oke ya. Kita tebar dulu kartunya teman-teman ya. Di sini juga bacaan kita umum, general ya. Energinya vice versa nih teman-teman ya, terbolak-balik ya, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-temanku. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya, atau temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Ya, kita tebar dulu. Wow, ya, 8 dulu kita tebar ya. Kalau kurang nanti kita tambah. Ya, teman-teman. Oke, udah kelihatan semua ya teman-teman. Kita langsung aja ya. Tema kita pagi ini yang ingin merangkak kembali kepadamu. Ya, oke. Di sini kita lihat dulu si dia, oke. Pertama ini ada gambaran apa ya? Ini gambaran orang lagi pergi. Kenapa dia bisa meninggalkan kamu? Ya, ini berarti dia udah pernah sama kamu, tapi dia ninggalin kamu. Ya. Ini dia meninggalkan kamu karena mimpi, karena kerja. Ya. Ini bisa ada dua. Dia bisa ninggalin kamu, satu karena kerja bisa, atau karena mimpinya. Ya. Mimpinya atau pengennya dia sama si A, tapi dia mungkin nggak apa ya, nggak kaya, nggak ganteng, nggak cantik gitu, ditolak ya. Jadi kamulah pilihan B-nya ya. Nggak tahu setelah bersama kamu, seiringnya jalan, kamu dapat uang yang berlebih ya, sehingga kayak naik status gitu. Nah, si A ini ngejar-ngejar si dia. Mulailah dia lari karena ada mimpi yang dia inginkan ya, yang dia inginkan si A tadi, bukan kamu gitu loh. Oke. Jadi dia rela ninggalin kamu karena apa ya? Karena target awalnya bukan kamu. Dia cinta kamu cinta, dia suka kamu suka ya. Tapi karena apa? Dia apa ya? Meninggalkan si A itu apa ya? Karena ekonomi ya. Jadi dia memilihlah kamu. Jadilah bersama kamu. Jadi kamu jatuhnya pilihan kedua. Nggak taunya setelah ada uang yang berlebih atau dia yang dapat uang, si A ini ngejar dia, udah banyak uang gitu loh. Ya. Jadi si dia pun larilah ya. Itu perumpamaan ya, dia lari, pergilah. Karena yang target awalnya memang bukan kamu. Tapi sebenarnya teman-teman, salah dia juga. Kalau dia memang cinta sama kamu, kalau memang betulan cinta ya, dia nggak akan milih lagi. Walaupun ya, mungkin kamu bukan pilihan pertama. Berarti emang dianya sih yang bobrok kalau saya bilang. Ya, kita lihat yang kedua. Ya, di sini juga ada gambaran ya. Dia nggak bisa move on dari masa lalunya. Itu tadi, dia belum bisa move on teman-teman. Mengapa dia pergi meninggalkan kamu? Dia masih, X-nya ini masih terbayang-bayang ya. Yang dia pengen tadi itu loh ya kan. Yang nggak dipilihnya si dia tapi milih kamu. Nggak tahu si mantannya datang mendekat lagi
yang dia inginkan kemarin datang lagi. Dia tinggalin kamu. Di sini dia meminta untuk melepaskan masa lalu. Tetapi dia belum bisa. Kok tega dia, Bang? Kami udah punya anak, kami sudah sekian tahun loh, sudah sekian lama menikah gini. Itu tadi, dia belum bisa melepaskan. Dia masih terbayang atau masih terhantui dengan masa lalunya. Ini orang yang nggak perlu kita pakai, orang seperti ini. Kita campakkan aja ya teman-teman. Ya kalau kita belum siap nikah, belum siap apa, jangan bermain api, ya kan? Jangan nikah dulu. Ini kayak gini jadinya. Si dia ini belum bisa lepas sebenarnya, belum bisa move on. Ya. Saat yang apa ini mencari dia rela meninggalin kamu. Memang lebih sayangnya sama yang itu. Kalau dibilang apakah dia main-main? Enggak, dia memang suka sama kamu. Tapi karena si ini yang lebih dia cinta, ya, dia lebih milih yang itu, ya. Ini ciri-cirinya, ya. Orangnya ini mempesona, centil, ya. Ini kayaknya yang apa ini ya? Yang perebutnya ini, perebutnya ini mempesona, centil, pintar orangnya, ciri-cirinya. Ini memang gambaran kayak ini sih, orang yang suka menggoda gitu ya. Apa ya? Jadi dia memang menggunakan daya tarik tubuhnya untuk menggoda gitu, ya. Ada tipe orang seperti ini, ada. Dia memang mencari uang dari merebut laki orang, istri orang, ya. Yang kaya-kaya ya, yang ada materinya berlebih, yang setelah ia dapatkan dia campakkan. Itu tadi. Ia modalnya body, ya. Ada kisah orang seperti ini, Bang, ada. Itu seperti jadi pekerjaan buat dia, ya. Si ini yang bodohnya, si pasangan kamu yang meninggalin kamu ini, kemakan sama rayuan dia ini. Setelah habis budget, dia diputusin, ya. Ini dia. Ada ciri-ciri pasanganmu, ya. Kenapa? Dia ini masih kanak-kanak kayak sifatnya ini, kekanak-kanakan, ya, pemimpi, ya. Jadi, umur sekian masih ada yang lebih cantik, lebih ganteng nih, ya. Dia nggak lihat kalau yang diincar itu hanya harta, dia nggak lihat ke situ. Nah, setelah kejadian, kenapa dia balik ke kamu? Ternyata dia sudah dicampakkan, teman-teman, udah nggak dipakai, ya. Jadi awalnya gini ceritanya ini, kalau saya lihat ya, dia suka sama yang ex-nya ini, orang yang pertama. Sayangnya dia nggak dipilih karena nggak kaya, nggak ganteng, nggak cantik, ya. Jadi dia milih kamu, dia bahagia sama kamu, ya. Bahkan udah nikah, bahkan udah punya anak, gitu. Nggak taunya yang dia impikan, lelaki atau perempuan yang dia impikan itu ngejar-ngejar dia. Udah ada uang mungkin, ya. Udah ada uang, udah ada inilah apa, udah inilah mapan lah. Jadi dia pun lebih memilih yang pertama tadi. Dia nggak peduli entah kamu lagi hamil, udah punya anak, dia nggak peduli di sini. Dia tinggalin, dia pergi. Tanpa disadari sifat kekanak-kanakannya tadi, dia nggak lihat orang ini ngincar dia bukan karena kegantengan dia, bukan karena kecantikan dia, tapi harta. Ya? Ini sering nggak bercermin ya, nggak belajar ya. Kita mikirlah, kita udah umur 30-40, ya. Kalau orang suka sama kita, kalau nggak harta apalagi pasti uang yang diincar, ya. Nah, setelah uangnya habis, setelah hartanya habis direbut gitu ya, dia balik merangkak ke kamu. Nah, dengan meminta belas kasih, ya. Kita lihat ya. Di sini teman-teman, investasi dia habis, ya. Dia kembali ke kamu itu bilang, aduh, dia akan manggil sayang, beb, gitu. Aku ditipu sama si ini, sama si dia. Investasi aku yang dulu ratusan juta, mobilku habis, ya.
Terus kamu nanya, kenapa balik ke aku? Kan gitu. Di sini teman-teman, dia kayak memelas gini gitu, kayak minta kasihan gitu, ya. Gimana ya? Itu kan salah dia sendiri. Ini kan orang yang nggak tahu malu, ya. Sebelum, aduh, ini orang seperti ini orang nggak tahu malu, ya. Berarti di sini dia hanya memanfaatkan kamu, ya. Itulah saya bilang, ya. Kalau memang nggak siap berselingkuh, ya jangan sok-sok main api, ya kan? Dia pun nggak mikir, karena kekanak-kanakan, guys. Ini pikirannya kayak belum dewasa, ya. Dia tuh masih mikir polos, ya. Bisa dibilang polos, ya. Ini polos atau bodoh gini, ya. Logika lah teman-teman, ya. Kita udah punya anak, udah punya istri, udah punya suami gitu. Ada lagi yang lebih muda, ganteng, cantik, ya. Mepetin kita, kalau nggak harta ya apalagi. Mungkin nafsu aja, biasanya gitu. Kalau karena nafsu misalnya contoh ya, udah dapat yang dia inginkan, dia tinggalkan. Kamu udah habis-habisan untuk si dia ini, ya kan? Untuk yang simpanan ini. Ternyata kamu hanya jadi pelampiasan dia. Setelah dia bosan, dia pergi. Makanya hati-hati teman-teman. Mikir-mikir 2 kali kalau mau selingkuh. Kita ini udah bersyukur, udah ada pasangan yang pengen menemani kita, ya. Segala kekurangan kita nggak tahu. Mungkin pasangan kita udah jenuh juga sama kita, tapi dia sebagai pasangan, dia bersyukur, ya. Ini udah kena karma jadinya. Ini termasuk karma teman-teman. Mengkhianati orang yang setia, oke? Berat karmanya ini. Nah terus di sini ada gambaran ya teman-teman. Ini, di sini teman-teman, dia akan datang ke kamu kayak bilang kamu ini orang yang baik, cantik, ganteng. Dia akan muji-muji, oke? Tapi ujung-ujungnya dia akan minta kembali, ujung-ujungnya, ya. Tapi dia nggak langsung, dia hanya ngincar-ngincar dulu. Datang hari ini, kamu marah, dia pergi, ya. Ini salah aku, karena kan dia merasa dia bersalah. Besok datang lagi, kamu udah baik kan, nih aku bawa kesukaan kamu gini, ya. Ini modusnya ngeri juga ini. Dia tahu kelemahan-kelemahan orang gitu, jadi dia memanfaatkan hal itu, oke? Jadi hati-hati teman-teman, jangan termakan apa ya, jangan termakan apa ya, jangan termakan bujuk rayuannya, jangan termakan bujuk rayuannya gitu, ya. Hati-hati, dia orang yang pandai. Kalau ada yang tipe maksa, kita kan akan marah. Tapi dia pandai, saat kita lagi marah dia akan pergi, ya. Besok atau seminggu 2 minggu dia datang lagi. Kamu lagi ngapa? Dia mencari kesempatannya di situ teman-teman. Dia memang player kayaknya, memang player dari dulu ini. Ya, berikutnya juga di sini ada gambaran. Ini teman-teman ya. Di sini dia akan apa ya? Dia akan bertobat. Di depan kamu dia kayak apa ya, nampak-nampakkan ibadahnya gitu, ya. Kayak pakai baju-baju apalah gitu. Dia ingin melihat bahwa kamu menyangka dia, oh dia udah baik, ya. Kalau di depan kamu ada anak yatim minta sedekah, dia akan memberi. Sebenarnya dia mengincar balik ke kamu, ya. Karena dia udah habis-habisan teman-teman, ya. Ya salah dia kan, saat bersama kamu dia menyia-nyiakan, ya, ya, gara-gara kepincut yang dia pengen, ya. Yang dulu pernah ada rasa suka kepincut, ya ternyata kepincutnya itu hanya pengen uangnya aja. Setelah itu dia mau balik ke kamu. Jadi balik ke kamu karena apa? Bukan move on jatuhnya, karena habis uang. Kasihan banget sih, ya. Ini juga ya, ini pilihan dia. Jadi nggak bisa dia menyalahkan kamu. Dia akan bermain di sini, di mental teman-teman. Dia pandai sekali. Dia nembaknya ke mental teman-teman, ya. Seolah-olah kamu yang bersalah dibuatnya. Ini karena kamu dulu kurang perhatian sama aku. Kamu gini, kamu sibuk kerja. Dia akan bermain di situ. Psikologi, hati-hati. Seolah-olah kamu yang salah jadinya. Dan dia benar. Ini berbahaya orang kayak gini.
Oke. Udah kelihatan ya yang ingin kembali ke kamu ya. Jadi tergantung kamu aja deh, saya nggak larang-larang ya. Bebas nih. Kalau yang kamu terima balik terserah, kalau nggak mau nggak apa-apa juga, nggak ada yang larang gitu ya. Oke teman-teman, kita akhiri aja ya bacaan kita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah subscribe di channelku ya. Salam dari saya Jimmy di sini, bye.